Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran Rido, NPM 244111042. Saya dari kelas manajemen 24 ekstensi. Pada video yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang corporate social responsibility and managerial ethics atau tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajerial. Yang pertama, pengertian corporate social responsibility atau bisa disingkat sebagai CSR. CSR adalah tanggung jawab perusahaan untuk mengejar tujuan jangka panjang yang berdampak positif bagi masyarakat. Terdapat dua pandangan utama tentang CSR. Yang pertama, pandangan klasik. Tanggung jawab utama perusahaan hanya untuk memaksimalkan keuntungan. Melakukan kebaikan sosial dianggap menambah biaya bisnis yang kemudian akan dibebankan kepada konsumen. Yang kedua, pandangan sosial ekonomi. Bisnis bukan hanya institusi ekonomi tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Manajemen tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan semakin banyak organisasi yang meningkatkan tanggung jawab sosialnya. Kedua, perbedaan antara kewajiban sosial, tanggung jawab sosial, dan responsivitas sosial. Yang pertama ada kewajiban sosial atau social obligation, hanya memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Yang kedua, tanggung jawab sosial atau social responsibility, memiliki tujuan jangka panjang untuk membantu masyarakat. Dan yang ketiga ada responsivitas sosial atau social responsiveness, kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial. Yang ketiga ada hubungan CSR dan kinerja ekonomi. Sebagian besar studi menunjukkan hubungan positif antara CSR dan kinerja ekonomi jangka panjang. Social screening menilai investasi berdasarkan kriteria sosial dan lingkungan. Kesimpulannya, tindakan CSR tidak merugikan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Yang keempat ada manajemen berbasis nilai atau values-based management. Pendekatan di mana manajer membangun nilai-nilai bersama dalam organisasi. Tujuannya menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, mempengaruhi strategi pemasaran, membangun semangat tim, dan membentuk perilaku karyawan. Yang kelima, manajemen hijau atau greening management. Kesadaran akan hubungan erat antara keputusan bisnis dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang pertama ada pendekatan hukum atau legal approach like green, hanya mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Yang kedua ada pendekatan pasar atau market approach, menyesuaikan produk atau layanan berdasarkan preferensi konsumen terkait lingkungan. Yang ketiga, pendekatan pemangku kepentingan stakeholder approach, merespons tuntutan dari pemangku kepentingan tentang isu lingkungan. Yang keempat ada pendekatan aktivis atau activist approach atau dark green, secara aktif mencari cara untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam. Yang keenam ada perkembangan CSR dalam suatu organisasi. CSR berkembang dalam 4 tahap, yaitu yang pertama ada fokus utama pada pemegang saham dengan tujuan meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Tahap yang kedua, mulai menerima tanggung jawab terhadap karyawan dan memperhatikan isu-isu internal. Tahap yang ketiga, memperluas tanggung jawab kepada pemangku kepentingan eksternal. Dan tahap yang terakhir, merasa bertanggung jawab terhadap masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir, kepada siapa manajemen bertanggung jawab? Yang pertama, pemilik dan manajemen paling rendahnya. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, pemangku kepentingan eksternal. Dan yang keempat, masyarakat luas. Kesimpulannya, CSR bukan hanya sekedar kewajiban hukum, tetapi investasi jangka panjang
untuk membangun citra dan kepercayaan perusahaan. Etika manajerial berperan penting dalam membangun organisasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perusahaan yang menekan CSR cenderung lebih sukses dalam jangka panjang karena mendapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.